Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah Muhammad Noval Faris Salim dan saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor laju reaksi. Baiklah, kita akan mulai. Tapi sebelumnya kita harus memahami apa itu laju reaksi itu sendiri. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. Untuk reaksi dengan reaktan A dan B menghasilkan produk C dan D seperti pada rumus persamaan reaksi berikut. Seiring waktu jumlah molekul reaktan dan A dan B akan berkurang dan jumlah molekul produk C dan D akan bertambah, dan rumus laju reaksi yaitu tanda negatif pada laju perubahan konsentrasi reaktan A dan B ditujukan agar nilainya positif. Sebagaimana laju reaksi adalah besaran yang nilainya harus selalu positif. Satuannya adalah M S1 atau mol L 1 S1. Baiklah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, luas permukaan, katalis, dan temperatur. Yang akan pertama saya jelaskan di sini adalah konsentrasi reaktan. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel yang memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Ini adalah gambarnya. Pengaruh konsentrasi juga berkaitan dengan jumlah partikel yang terlibat dalam tumbukan. Apabila konsentrasi reaksi bertambah, maka jumlah partikel-partikel akan meningkat. Dengan demikian, partikel tersebut malah menjadi lebih dekat dengan jumlah tumbukan efektif juga akan meningkat, sehingga akan meningkatkan laju reaksi. Kedua, suhu atau temperatur. Suhu laju suatu reaksi kimia bertambah dengan naiknya temperatur. Dengan naiknya temperatur bukan hanya molekul-molekul lebih sering bertabrakan, tetapi mereka juga bertabrakan dengan dampak yang lebih besar. Karena mereka bergerak lebih cepat pada temperatur yang tinggi, persentase tabrakan yang mengakibatkan reaksi kimia akan lebih besar karena makin banyak molekul yang memiliki kecepatan lebih besar dan karenanya memiliki energi cukup untuk bereaksi. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi terkait dengan nilai energi kinetik partikel. Apabila suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel akan bertambah. Dengan demikian, lebih banyak partikel yang akan memiliki energi kinetik minimum atau EA. Hal ini menyebabkan jumlah tumbukan efektif bertambah sehingga laju reaksi meningkat. Hal ini ditunjukkan pada gambar berikut. Anda bisa melihatnya. 3. Luas permukaan sentuh. Pada zat yang bereaksi adalah atom-atom atau molekul-molekul yang terdapat pada permukaannya, sedangkan atom atau molekul yang terdapat pada bagian sebelah dalam tertutup dari luar, sehingga tidak bisa bereaksi. Banyaknya muka yang berada di bagian sebelah luar disebut sebagai luas permukaan. Makin luas permukaan zat bereaksi, maka peluang untuk bereaksi akan makin besar, sehingga laju reaksinya juga akan makin cepat. Ini adalah gambarnya. Pengaruh luas permukaan sentuh terkait dengan mudah tidaknya partikel-partikel bereaksi untuk bertemu. Apabila luas permukaan sentuh bertambah, maka partikel-partikel lebih mudah bertemu sehingga jumlah tumbukan efektif akan meningkat, sehingga laju reaksi juga meningkat. 4. Katalis. Katalis adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Katalis kadang ikut terlibat dalam reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia yang permanen. Karena itu kehadirannya bisa ditandai dengan notasi di atas tanda panah reaksi. Dengan kata lain, pada akhir reaksi, katalis akan dijumpai kembali dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti sebelum reaksi berhasil. Berhasil atau gagalnya suatu proses komersial untuk menghasilkan suatu senyawa seiring tergantung pada penggunaan katalis yang cocok. Peningkatan suhu adalah salah satu cara untuk meningkatkan fraksi molekul yang memiliki energi melebihi energi aktivasi. Cara lain yang tidak memerlukan peningkatan suhu adalah mendapatkan jalan reaksi dengan energi aktivitas yang lebih rendah. Inilah gambarnya. Peran katalis di dalam mempengaruhi laju reaksi terkait dengan energi pengaktifan reaksi. EA yang katalis yang digunakan untuk mempercepat reaksi memberikan suatu mekanisme reaksi alternatif dengan nilai EA yang lebih rendah dibandingkan EA reaksi tanpa katalis. Dengan EA yang lebih rendah, maka lebih banyak partikel yang memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi halangan EA yang rendah. Hal ini menyebabkan jumlah tumbukan efektif akan bertambah sehingga laju reaksi pun juga akan meningkat. Ada juga jenis-jenis katalis yang akan saya tunjukkan pada slide berikutnya. Jenis-jenis katalis. Katalis homogen.
Katalis homogen adalah katalis yang wujudnya sama dengan wujud reaktannya. Dalam reaksi kimia, katalis homogen berfungsi sebagai zat perantara atau fasilitator. Contohnya, katalis gas NO2 pada pembuatan gas SO3, katalis gas Cl2 pada penguraian N2O. 2. Katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang wujudnya berbeda dengan wujud reaktannya. Reaksi zat-zat yang melibatkan katalis jenis ini berlangsung pada permukaan katalis tersebut. Contohnya katalis logam Ni pada reaksi hidrogenisasi etena C2H4 dan katalis logam Ni pada proses pembuatan mentega. 3. Biokatalis atau enzim. Biokatalis atau enzim adalah katalis yang dapat mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Mekanisme kerjanya dengan metode kunci dan gembok atau lock and key yang dipopulerkan oleh Emil Fischer. Contohnya, enzim amilase membantu menghidrolisis amilum menjadi maltosa dan enzim katalase menguraikan H2O2 menjadi O2H2O. Yang terakhir, autokatalis adalah zat yang berfungsi sebagai katalis, artinya produk reaksi yang terbentuk akan mempercepat reaksi kimia. Contohnya, reaksi antara kalium pramangan KMnO4 dengan asam oksalat H2C2O4. Salah satu hasil reaksinya berupa senyawa mangan sulfat MnSO4. Semakin lama laju reaksinya akan semakin cepat karena MnSO4 yang terbentuk berfungsi sebagai katalis. Mungkin sepertinya hanya sampai sini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.